Oke guys, kalau mungkin orang-orang kota ngomong hidup di desa itu enak ya, gitu ya. Penduduknya ramah-ramah, orangnya baik-baik, orangnya toleransi, murah senyum. Lah, mereka belum tahu ya. Karena mereka hanya di desa itu liburan, mereka hanya 3 hari atau bahkan 7 hari. Nggak mungkin kan mereka itu di desa itu sampai 1 bulan sampai 2 bulan, itu nggak mungkin guys. Mereka belum tahu mulutnya orang desa gitu ya. Mulutnya orang desa itu lebih pedas daripada Kim Jong Un. Oke guys, maaf ya berisik banget. Jangan lupa guys, like, share, and subscribe. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kalau hidup di desa itu menurut saya itu malah mending hidup di kota gitu ya, di kota besar gitu. Nah kalau di desa itu emang mulutnya orang desa itu emang bersuka gosip. Intinya itu suka bergosip gitu ya. Ya mungkin kalau orang kota bilang hidup di desa itu enak, orangnya ramah-ramah, penduduk desa. Lah mereka kan cuma liburan paling 3 hari atau 7 hari. Kamu belum tahu ya, mulutnya orang desa itu lebih parah, lebih pedes kayak itu Presiden Korea Selatan Kim Jong Un gitu. Wow, kejam mulutnya orang desa itu ya, tetangga gitulah ya. Apalagi misalnya kadang tetangga itu malah sok tahu gitu ya, sok tahu tentang kehidupan orang. Apalagi kalau misalnya udah bergosip itu, waduh, sampai laut pun mungkin dikuras gitu ya. Nggak keburukannya, nggak kebaikannya itu diomongin terus. Itulah kalau resiko hidup di desa gitu ya. Di desa itu pokoknya kehidupannya seperti itu, beda dengan kehidupan di kota. Nah kalian itu harus siap-siap punya kuping tebal, punya telinga tebal gitu ya. Apalagi misalnya udah di desa masih serumah dengan mertua. Waduh. Apalagi kalau punya mertua yang ini ya. Aduh, yang lemes gitu bibirnya ya. Mulutnya. Kalian harus kuat mental ya, seenak-enaknya ikut mertua gitu tetap lebih enak itu di rumah kontrakan gitu ya. Kalau di rumah orang tua juga enak gitu ya, orang tua sendiri. Tapi kalau di rumah mertua itu beda guys, suasananya itu beda. Apalagi musuh dalam rumah tangga, maksudnya musuh dalam suatu rumah tangga perkawinan itu, misalnya masih serumah dengan mertua, pasti juga ipar-iparnya, apalagi pamannya, bibinya itu, waduh. Apalagi kalau pamannya, bibinya yang apa ya, mereka udah nggak kerja, mereka hanya mengandalkan dari suami kamu, dari mertua kamu gitu ya. Kadang kan misalnya ada juga di desa itu yang ipar-iparnya, pamannya, bibinya itu satu rumah gitu, walaupun mungkin rumahnya itu nggak satu atap gitu ya, berdekatan gitu ya, cuma terhalang tembok gitu ya. Aduh, itu apalagi kakak ipar itu, aduh, kakak ipar, paman, bibi itu lebih pedes mulutnya dari bom Israel. Nah yang penting gini ya, kita memang harus apa ya, harus tahan banting gitu ya. Kalau misalnya cerewetnya majikan apa itu belum apa-apanya gitu ya. Misalnya cerewetnya bos, cerewetnya majikan, sadisnya dunia kerjaan itu masih kecil, masih sepele gitu ya. Kalau di dunia kerja, di bos, di majikan, bos gaji kita. Dunia kerja kita bekerja, capek kena marah nggak apa-apa, yang penting kan kita juga gajian. Nah kalau misalnya paman, bibi, tetangga gitu ya, mereka itu akan senang, akan happy. Apalagi misalnya kita kesusahan, nggak punya duit, nggak bisa beli baju, ataupun nggak bisa ngasih uang jajan anak. Itu kalau di desa itu kalian seperti itu, maksudnya kalian nggak punya usaha, nggak punya modal, kalian akan
akan selalu kalian baik diomongin, apalagi buruk gitu, buruknya kalian juga diomongin, kebaikan kalian bahkan nggak akan kelihatan gitu ya. Oke guys, misalnya yang hidup di desa, serumah dengan mertua, terus ada pamannya, ada bibinya, bibi terutamanya bibi. Itu adalah musuh di dalam rumah tangga kamu. Pasti itu ya. Apalagi misalnya pamannya atau bibinya itu udah tua-tua, terus mereka nggak kerja gitu ya. Nggak kerja atau bahkan mereka itu hanya mengandalkan anaknya. Bahkan ada kalau di desa itu yang paman bibi itu nggak menikah. Maksudnya mereka emang nggak nikah atau emang sengaja nggak menikah, tapi emang ada gitu ya. Jadi udah nggak nikah, udah tua, nggak kerja. Jadi dia itu kehidupannya hanya akan ngerusui itu hanya akan kesehariannya kalau orang ya. Makanya ya kita selagi muda itu bekerja, apapun keterampilan kita, kembangkan bakat kita. Intinya kita jangan menjadi orang pengangguran. Misal pun kita udah menjadi orang tua, walaupun kita udah menjadi orang tua, jangan sampai kita itu lalu bergantung anaknya. Kamu udah saya sekolahin, kamu sekarang udah kerja, sekarang gantian kamu yang nyari uang buat saya, buat orang tua. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai seperti itu. Ya mungkin kalau seorang anak gitu kan emang diwajibkan berbakti sama orang tua gitu ya. Dan berbakti itu kan juga banyak pilihan, banyak version gitu ya. Nah intinya kan juga kalau nggak apa-apa sih, kalau misalnya kalau orang tua berharap sama anak itu mungkin is fine, oke saja ya. Nah yang jadi masalah misalnya nggak punya anak, nggak punya suami, udah tua, tuyuk, udah kaki ini, terus dia nggak nikah, terus kehidupannya dia tabungannya udah habis, tabungan sewaktu dia kerja mungkin ya, sewaktu dia masih muda kerja, tabungannya udah habis, udah buat menghidupi selama ini karena sudah tua. Nah udah mungkin kadang karena udah tua, nggak punya suami, nggak punya anak, akhirnya dia menggantungkan kepada kakaknya. Nah sedangkan misalnya kakaknya atau adiknya itu sudah punya kehidupan lain, mereka sudah punya cucu, mereka sudah punya anak. Nah ini biasanya yang jadi masalah di dalam rumah tangga. Nah dia udah nggak punya suami, nggak punya anak, jadi nggak kerja, jadi dia stres, tiap harinya ngamuk-ngamuk ya, dia kebingungan beli beras, beli apa. Nah sedangkan mungkin janda, yaitu dia pernah menikah tapi nggak punya anak gitu ya. Nah akhirnya dia kan kehidupannya hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah gitu ya. Bantuan dari pemerintah itu berapa sih? Paling 200.000 ya, sebulannya itu 200.000. Dan mungkin kalau ada itu kadang beras, telur gitu ya, kayak gitu, minyak, sembako lah intinya lah. Nah kadang kan ya kalau kita jangan sampai kita itu kalau makanya selagi muda bekerja sampai tua pun tetap bekerja, sampai akhir hayat tetap bekerja ya. Yang penting kan harus pakai otak gitu ya, jangan sampai kita itu sampai tua pun hanya mengandalkan anak. Nah kalau anaknya bisa diandelin, kan anak juga punya kehidupan lain, misalnya anaknya udah menikah, anaknya udah punya anak, untuk biaya sekolah anaknya, untuk istrinya, maksudnya untuk kehidupan keluarganya gitu ya. Nah kadang itu musuh besar dalam rumah tangga itu seperti itu, selain mulutnya tetangga di desa itu. Kalau enggak kita susah bangga mereka, apalagi kita enggak susah tetap digosipkan, apalagi kita keadaan susah, keadaan lagi enggak punya duit, intinya sedang susah, sedang di bawah gitu ya, mereka gosipnya semakin meledak. Itulah tetangga ya, kalau kasarnya dalam bahasa Jawa itu tepok ora tombok, hanya bertepuk sebelah tangan. Kalau tetangga itu bisanya seperti itu.
Oke guys, makanya ya, pokoknya itu pasti ya, pasti kalau serumah dengan mertua, apalagi dengan paman bibi itu, kalian yang terpenting memang kalian harus punya pekerjaan, kalian harus punya skill, intinya kalian harus bekerja. Kalau enggak, kalian pasti akan selalu menjadi bahan gunjingan, akan diomongin. Misalnya gini ya, kalau kita kamu itu pemalas, kamu itu nggak pernah masak, kamu itu hanya ikut di sini numpang hidup gitu ya. Kamu masih punya tameng untuk saya bekerja, saya punya gaji, atau minimal saya punya usaha, dagang lah, atau jualan itu ya. Kalau misalnya kalian bertani gitu agak lama ya guys ya. Kalau bertani itu nggak bisa hari ini laku, karena kalau bertani, bercocok tanam, tanaman sayur itu harus nunggu waktu. Itu pun kalau pas lagi kebenaran. Kalau enggak, misalnya kalian tanam sayur, kalau sayur yang 1 minggu 3 minggu itu kayak timun, itu cepat ya, timun terong itu ya. Nah itu kalau lagi bagus. Kalau lagi misalnya lagi ada hama, ada ulat, kita udah capek-capek nanam tapi nggak panen ya, itu kalau misalnya kalian bercocok tanam atau sayur-sayuran gitu ya, sulit, agak dapat duitnya itu sulit gitu ya. Apalagi sawah, kalau sawahnya hektar-hektaran itu nggak apa-apa. Kalau misalnya sawahnya paling 2 petak 3 petak gitu ya, untuk menunggu panen itu kalau padi jagung itu rata-rata 4 bulan. Nah jadi kalau menunggu panen 4 bulan, panen pun nggak langsung bisa langsung kita megang duitnya kan. Misalnya panen padi harus disiangi, harus dijemur, harus diselip, panen jagung juga, panen ketela, dan harus nunggu lama. Makanya yang paling enak itu berdagang ya. Kalau orang berdagang itu cuma satu sih, kalau nggak laku ya sepi gitu kan. Kalau kendalanya cuma itu kalau orang berdagang, orang berjualan, kalau nggak sepi ya rame, itu aja. Jadi kalian intinya harus punya modal, harus punya tabungan untuk di hari tua gitu ya. Kalau kalian bekerja, kalian punya usaha, mereka mau ngomongin kamu, mau gini-gini tuh, saya nggak makan dari duit kamu, saya punya duit sendiri. Kasarannya kan seperti itu ya. Kalau di desa emang seperti itu ya guys ya. Kalau itu ya, kalau pokoknya mending dagang, jualan online lah, itu juga bisa. Kalau online gitu bisa, dropshipper, atau ya intinya jualan kelontong juga bisa. Intinya kalian harus punya duit sendiri, jangan hanya di rumah sudah mencukupi gitu ya. Namanya mertua itu kadang mereka nggak rela, ini anak saya yang kerja, kamu mah nggak kerja. Makanya kita harus kupingnya harus siap gitu ya. Apalagi paman bibinya itu, waduh, musuh utama itu. Kamu harus, sebenarnya misalnya walaupun keadaan kamu itu bisa melawan, kadang kan namanya paman bibi apalagi mertua itu, kadang mereka, kamu itu kesini nggak bawa apa-apa, anak saya yang kaya, ponakan saya yang kaya, kadang seperti itu. Jadi kalau kalian punya usaha, kalian bisa berdagang, kalian akan posisinya itu akan tetap menang, kalian bisa menghasilkan uang sendiri, yang penting halal gitu ya guys ya. Ya emang kenyataannya kehidupan di desa itu seperti itu. Orang desa itu identik dengan bergosip, rempon bahasa Jawane itu ya, gosip, besok ngomongin si A, besok ngomongin si B, ntar si C, ntar siapa lagi, selalu dikorek-korek, kebaikan juga dikorek, apalagi keburukan kamu gitu.